Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dan kita akan bersama-sama berdoa. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Dan Tuhan sudah bangunkan dari tidur kami, istirahat kami. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan beserta dengan kami sepanjang hari ini. Kami mau berserah pada sepanjang kehidupan kami hari ini hanya dalam tangan pimpinan-Mu saja. Berkatilah kami Tuhan, dan saat kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kiranya Roh Kudus memimpin dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema hidup dan bertumbuh dalam Tuhan. Hidup dan bertumbuh adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Orang yang hidup mau tidak mau pasti bertumbuh. Dan orang yang bertumbuh ia pasti bernapas. Dia pasti hidup. Orang yang hidup pasti bernafas. Maka ketika kita tidak bernafas, maka kita sudah mati. Orang Kristen seringkali menyatakan bahwa nafas orang Kristen adalah doa. Artinya, ketika kita mengaku sebagai orang Kristen, maka hidup kita harus terus-menerus diliputi dengan kehidupan doa. Karena ketika kita tidak berdoa, artinya kita tidak bernafas. Artinya kita mati. Nah, berapa kali dalam satu hari Bapak, Ibu, dan Saudara berdoa? 3 kali saat mau makan? Atau 5 kali ditambah dengan ketika bangun tidur dan ketika kita mau tidur? Jika kita mengatakan bahwa doa adalah napas, maka sebagai orang percaya seharusnya setiap saat kita berdoa. Artinya di dalam hidup kita tidak lepas dari doa di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bacaan yang tadi kita bersama-sama baca dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dan 18. Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
ada dua hal yang Rasul Paulus tekankan dan katakan, yaitu tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Namun kenyataannya kita berdoa hanya saat kita perlu saja, saat kita butuh saja, saat kita mengalami masalah, saat sudah tidak ada lagi jalan keluar, lalu kita berdoa. Bukankah itu yang kita lakukan? Dan kita minta-minta pada Tuhan saat kita berdoa agar persoalan kita dapat kita lewati dan terselesaikan. Saudaraku, doa seringkali hanya sebatas sebagai pemuas keinginan kita, bukan sebagai kebutuhan untuk hidup. Jangankan mengucap syukur, yang ada hanya keluhan dan permintaan. Dan permintaan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan diri sendiri. Saudaraku, doa janganlah hanya sebagai pemuas keinginan diri sendiri. Namun biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetaplah berdoa. Itulah yang Rasul Paulus katakan. Artinya kita diminta untuk terus-menerus, senantiasa dan tidak berhenti untuk berdoa. Bukan hanya saat atau momen tertentu saja di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan. Tetapi yang seharusnya doa itu seperti yang Tuhan kehendaki. Tetaplah berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki. Apapun situasi kita, sedih, senang, susah, ataupun kita ada dalam masalah sekalipun, ataupun kita dalam sukacita, kita harus tetap berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki. Lalu bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Manusia butuh makan untuk bertumbuh, layaknya pertumbuhan seorang bayi menjadi anak yang kecil, menjadi anak remaja, bahkan menjadi orang yang dewasa. Semuanya membutuhkan makanan. Orang Kristen yang dewasa pun bertumbuh dari bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa. Dan untuk itu orang Kristen juga membutuhkan makanan. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi, orang Kristen bukan hanya sekedar hidup, bernapas. Bukan hanya sekedar bisa bernapas, tetapi juga harus bertumbuh. Untuk itu, kita memerlukan makanan, yaitu makanan rohani, yaitu firman Allah.
Siapa yang tidak makan, ia tidak akan bertumbuh, bahkan bisa mati. Untuk itulah setiap orang Kristen harus makan setiap hari, yaitu dengan mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya dan menerapkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita ingin hidup dan bertumbuh di dalam iman, ingatlah, tetaplah berdoa dan carilah Tuhan setiap saat dengan cara membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk dapat terus hidup sebagai orang Kristen, sebagai orang yang tekun berdoa, yang senantiasa berdoa, dan bahkan yang bertumbuh di dalam iman dengan menikmati firman Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu di dalam segala keadaan dan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan memberikan hari baru buat kami, karena Tuhan senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, ketika firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa untuk hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan, maka kami harus terus berdoa, senantiasa berdoa, bertekun di dalam doa. Dan juga kami menikmati makanan rohani, yaitu firman Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah, yang boleh kami baca, kami renungkan, dan juga kami dengar melalui renungan-renungan yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami untuk kami dapat hidup dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan kesembuhan mereka dari sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka satu persatu. Tuhan tahu keadaan mereka. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga yang akan memberikan yang terbaik buat kehidupan mereka. Kalau Tuhan menghendaki kesembuhan itu terjadi, biarlah itu terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi jikalau itu belum waktunya, biarlah Tuhan memberikan iman yang teguh, kesabaran, dan ketekunan untuk menantikan jawaban yang Tuhan beri. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan gereja-Mu di segala tempat. Biarlah Tuhan juga tahu kerinduan orang-orang percaya untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua dengan penuh sukacita. Dan biarlah setiap gereja-Mu bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam pelayanan mereka, baik di gereja maupun di luar gereja, di mana mereka boleh melayani di bidang pendidikan, masyarakat, dan dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Berkati mereka Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan juga yang memberikan pemimpin kami hati yang penuh kasih, yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi yang memperhatikan bangsa dan negara ini, kesejahteraan masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia, di mana saat ini sedang terjadi peperangan Iran, Israel, dan negara-negara di Timur Tengah. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kedamaian, sehingga sungguh kedamaian itu boleh terjadi. Tuhan tolong Tuhan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah-tengah dunia ini. Tapi sekiranya Tuhan sudah menyatakan bahwa pada akhir zaman akan terjadi perang, dan ini merupakan tanda-tanda akhir zaman, biarlah setiap orang percaya boleh terus beriman teguh kepada Tuhan, percaya dan memegang teguh iman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa biarlah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersedia untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada, kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil, berita sukacita, berita keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami naikkan doa-doa, permohonan, dan doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati saudara.